Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Menuntut ilmu agama yang fardu ain, berapa tahun kita meninggalkan? Dari umur 15 kita balik, sekarang umur 40. Baru umur 40 duduk di majelis ilmu, berarti 25 tahun kita mengodok semestinya. Dan semestinya dari umur 15 tahun balik berakal sudah mengaji ilmu agama. Tapi kenapa jadi umur 40 baru menuntut? Dosa kita 25 tahun. Itu dosa sama Allah. Kalau dosa sesama manusia makhluk, seperti kita buruk sangka dengan makhluk, dosa dengan makhluk, melihat aibnya makhluk, dosa. Itu pertama menyesali, kedua mencita tidak akan mengulangi lagi, ketiga mencabut diri daripada dosa itu, kada lagi melihat aibnya orang. Yang keempat, minta ampun kepada orang itu. Jadi 4 syaratnya taubat kalau dosa sesama makhluk. Kalau sama Allah hanya 3. Jadi lebih berat dosa terhadap sesama makhluk daripada dosa terhadap Allah. Makhluk itu umum. Kalau kita di rumah, tentunya gaulan kita di rumah hanya dengan ibu bapak, istri, suami, anak, ipar, dan sebagainya yang di lingkungan rumah tangga kita. Kalau kita bergaul lagi di luar rumah, ada lagi siapa gaulan kita di luar rumah. Sulit menjaga dosa dengan makhluk selama masih bergaul. Oleh sebab itu berapa guru-guru kita di akhir-akhir umur beliau memimpin akan muridnya uzlah dan khalwat. Tidak keluar kakinya kecuali darurat. Almarhum Sayyidi Muhammad Amin Qutbi berapa puluh tahun ma yashufun nas wa tarakat daras illa waqa'ada fil bait, tidak memandang orang lain lagi dan tidak mengajar lagi, melainkan beliau masuk di kamar kecil menyembah Allah sampai datang Azrail alaihissalam. Jadi kita, siapa gaulan kita, seringlah minta ampun, sering minta maaf. Oleh sebab itu, ulun sewaktu habis pengajian menyatakan disaksikan Allah dan malaikat bahwa ulun mengaku banyak dosa dengan Allah dan makhluk. Mohon didoakan dapat keampunan Allah. Mohon semua makhluk yaitu pian-pian ini mau maampuni, mamaapi, didoakan dan mahalalkan segala macam dosa ulun lawan pian berataan. Itu tugas sudah habis. Adapun tugas pian ikhlas, meridhokan, memaafkan, maampunkan.
Itu. Kalau pian kada memaafkan, maka pian kada dimaafkan oleh Allah. Itu bukan ancaman. Bukan ancaman. Orang sudah mengaku, orang sudah minta maaf, masih karas kajung, kada mau memaafi, Allah yang marah. Ujar Allah, unda nang mahidupakan gin, mamaafi aja lawan inya. Nyawa nang kada mahidupakan, karas kajung kada memaafi, nyawa nang unda siksa. Jadi di rumah tangga sifat minta ampun, minta maaf sesama serumah itu perlu sekali. Perlu sekali. Kalau di rumah tuh orangnya misalnya takkanna babini 3. Jadi nang laki minta maaf, minta ampun lawan bininya, bini ini minta ampun maaf lawan suaminya, kemudian bini nang pertama minta maaf kepada nang kedua minta maaf kepada nang ketiga, demikian nang lainnya saling minta maaf, nang ini memberi, nang ini meminta. Kalau ingin dapat ampun dan maafnya Allah, mau kemana kita kalau lepas ampun maafnya Allah? Gara-gara kita tidak bersifat mengampuni dan memaafi kesalahan orang. Gara-gara kita tidak mau meminta maaf dan ampun. Apa ruginya kita minta maaf, minta ampun? Apa ruginya kita memberi maaf dan memberi ampun? Jangan masing-masing bahati keras. Tidak mau meminta maaf karena tidak merasa salah. Tidak mau memberi maaf karena emosi. Supaya serumah tanggaan lepas daripada neraka, semua terkumpul dalam surga. Jangan ada satu pun yang di rumah kita tertinggal di dalam neraka. Jadi inilah dianjurkan oleh Quran dan hadis supaya kita suka memaafkan. Dosa besar sudah selesai 17, yang lainnya semua kecil. Yang kecil bisa menjadi dosa besar, ada sebab-sebabnya. Di antaranya mengerja dosa kecil disaksikan orang banyak, menjadi besar derajatnya. Kemudian disambung lagi pengajian dengan cara-cara taubat yang sempurna. Sudah selesai. Kemudian masuk kepada pembicaraan keluar, yaitu kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Sudah selesai. Kewajiban istri terhadap suaminya sudah selesai. Kewajiban anak terhadap ibu bapaknya dan keluarganya sudah selesai. Kewajiban ibu bapak terhadap anaknya sudah selesai. Kemudian kewajiban terhadap tetangga sama tetangga selesai. Kemudian kewajiban sesama seagama Islam sudah selesai. Sekarang penutupnya adalah pintu husnul khotimah, pintu mati beriman. Yang penting mati beriman. Walaupun imannya setimbang biji sesawi, pasti dia akan masuk surga. Jadi yang penting kita cari pintunya mati beriman. Apa pintunya mati beriman? Yaitu husnudzon binnas, baik sangka dengan orang Islam. Setiap orang Islam kita wajib baik sangka, jangan buruk sangka. Apabila kita ingin iman kita terbawa sampai ke mati. Tapi kalau kita suka buruk sangka kepada orang Islam, iman kita belum mati sudah melayang. Na'udzubillah min dzalik. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar.
Aku menyaksikan dengan hatiku dan dengan mataku. Hatiku menyaksikan akan kebenarannya. Mataku melihat akan hasil daripada nurnya Nabi Muhammad, yaitu alam semesta. Bahwa pemimpin kita dan orang yang mendidik kita, yaitu Nabi Muhammad, adalah hambanya Allah, bukan Allah. Dan Rasulnya Allah, bukan Allah. Seorang Nabi yang dipilih. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya dan kepada seluruh kulawarganya yang mereka itu dinyatakan orang suci. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan dengan kehendaknya bahwa kulawarga Rasulullah semuanya bersih dosa, suci dari dosa. Jadi berhati-hati terhadap orang yang sudah dipilih Allah menjadi kulawarga Rasulullah. Istilahnya bukan kita membolehkan mengerja dosa, tidak. Istilahnya dosa-dosa dengan mereka itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Begitu angin datang, bersih. Ujar orang Bahari, amas murni, tidak ada karatnya, tidak ada tagarnya. Begitulah keyakinan hati kita terhadap orang yang dipilih Allah menjadi kulawarganya. Janganlah kulawarga Rasulullah kita anggap kotor, bahaya kita menentang Quran. Di dalam kitab Bahari itu Taurat, wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira. Aku membersihkan akan Nabi Muhammad dan kulawarganya semuanya akan sebagai bersih. Allah yang membersihkan, bukan Nabi yang meminta bersihkan, tapi Allah yang berkehendak dengan iradatnya menyatakan orang itu suci. Wa ashabihil akhyar, dan semua sahabat Nabi orang-orang yang baik. Ini supaya kita yakin. Jangan kita pro Sayyidina Ali aja. Adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an dihinakan. Jangan. Semua sahabat Nabi adalah baik. Sabda Nabi SAW, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu ihtadaitu. Semua sahabatku laksana bintang menerangi orang dan dirinya pun terang. Siapa di antara mereka yang kamu ikuti, niscaya sampai ke tujuan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi tab'atu fihi al-khalaiq atub'atu fihi al-khalaiq ila Allah Ta'ala al-Malikil Ghaffar. Sebagai rahmat dan kesejahteraan yang kekal keduanya dan berlazim-laziman keduanya sampai hari dibangkitkan padanya
oleh segala makhluk menuju hadrat Allah Ta'ala. Seorang raja yang luar biasa, sangat pengampun. Kita semua akan mendatangi seseorang raja yang sangat pengampun. Kenapa jadi takut? Yang bakal didatangi orang yang sangat pengampun, kenapa jadi takut? Kalau kita umpamanya tahu bahwa guru kita pengampun, kita baelang ke rumah guru kada takut. Walau kita sering mengupat-ngupat beliau, tapi kita sudah yakin beliau pengampun, kita tidak takut datang. Tapi kalau kita yakin bahwa mertua kita orangnya keras, aduh, walau kita tidak punya kesalahan, rasanya bertemu beliau takut. Jangan-jangan ada kabar gosip dari orang bahwa kita melaksanakan kesalahan kepada mertua. Mertua kita langsung percaya dengan berita gosip, umpama takut karena kita yakin bahwa mertua kita tidak pengampun. Nah, inilah semuanya Al-Malikil Ghaffar. Allah tuh raja satu-satunya, yang lain semua hamba. Yang betul raja hanya Allah, dan sifatnya pengampun. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada seorang yang sangat pengampun. Sesudah kita mengaku kita ini karam di lautan dosa. Tidak ada harapan, hanya Allah yang mengeluarkan kita daripada laut itu. Wa ba'du, sesudah bismillah, alhamdulillah, syahadat, salawat dan salam, fahadhihi, maka bermula kata-kata yang akan datang ini nubdatun, sepotong, min kalamil qaum, daripada kata-kata ulama, fil umuri allati yasbiqu ila dhihni anha su'uddhanni, perkara-perkara yang sangat cepat masuk ke dalam hati manusia. Anha, anin nubdah tadi, su'uddhanni, oleh, ini jadi fa'ilnya yasbiqu, cepat masuk ke hati dari perkara itu tadi oleh buruk sangka. Ringkasnya seperti ini. Yang akan aku tulis ini adalah perkataan-perkataan ulama yang cepat disangka jahat oleh hati-hati orang. Banyak orang yang jahat sangka kepada perkataan-perkataan ulama ini. Ini supaya kita jangan sampai buruk sangka, apalagi kepada ulama. Fajama'tu hadhil jumlah, maka aku kumpulkan akan yang dikumpulkan ini. Fa ahbabtu wad'aha ala nahjil wasiyah, maka aku menghendaki menghantarkannya atas jalan mawasiati diriku sendiri dan semua umat Islam. Askanallahu sahibaha al-ghurafal aliyah, semoga Allah menetapkan akan yang mempunyai kitab ini oleh Allah akan tempat-tempat yang tinggi di surga. Sidin mendoakan siapa nang bisi kitab ini mudahan masuk surga nang tinggi. Qasidan fatha hadal bab alladhi qalla man ihtamma bihi hadal yawma. Hal keadaanku bermaksud membuka pintu ini karena sedikit sekali orang yang memperhatikannya di masa sekarang ini.
siapa nang sedikit memperhatikan masalah nang akan ditulis ini, minal qasirin, daripada orang-orang yang sangat pendek akalnya. Misli nang sama seperti aku. Jadi Sidin mengaku diri Sidin ini pendek juga akal. Al-munghamisin fi bihari syahwat, yang mereka itu lamas di lautan-lautan keduniaan. Syahwati hubbil jah, pertama hati ingin supaya dapat pangkat. Dua, wahubbis syuhra, hati masing-masing ingin supaya populer namanya, dikenal orang lain kemuliaannya. Wahubbit taqaddumi alal aqran, dan syahwat yang ada di hati senang mengatasi dari orang lain. Ketujuh, mengatasi orang. Ya kalaki hendak rasa harap pada bini, bini hendak mengatasi laki, nangka itu tah ya kamadu nang tuha rasa harap pada nang anum, nang anum rasa kuat daripada nang tuha. Macam-macam itu adalah akibat daripada akal nang pendek. Jadi sebab itulah jadi tidak memperhatikan apa yang akan ditulis ini. Tapi kalau orang yang tidak senang dengan pangkat, tidak senang dengan dikenal orang, tidak senang mengatasi sesamanya, orang ini kitab yang akan ditulis ini sangat mahal harganya menurut dia. Balil ghalibu fihim an yusari'u ila su'idh dhanni bi mujarradi ru'yati awis sama'i awil isya'ati min ghairi tatabbutin. Malahan yang sudah menjadi ramai pada mereka-mereka itu, bahwa mereka cepat buruk sangka kepada orang lain dengan disebabkan melihat aib orang lain. Begitu melihat aib orang, langsung hatinya buruk sangka. Atau tidak melihat, cuma mendengar kabar. Mendengar kabar. Guru si anu guru ke pal 18 itu. Lalu percaya aja hati. Limbah datang kawan tadi, mandi wajib dulunya wajib. Nah itu. Begitu mendengar kabar langsung percaya. Itulah kebanyakan hati orang-orang sekarang. Awil isya'ah atau berita-berita yang di TV atau di siaran atau di majalah, cepat manusia itu buruk sangka karena percaya dengan berita. Maka buruk sangka itu sebagai ciri khas bahwa orang itu bakal su'ul khotimah. Ini jadi kita sangat berat zaman sekarang ini kita menjalani jalan husnul khatimah, karena macam-macam yang kita lihat, macam-macam yang kita dengar, macam-macam yang kita perhatikan, yang merusak hati kita menjadi buruk sangka. Min ghairi tatabbutin, daripada ketiadaan melihat akibatnya. Kada dilihat akibat dosa itu apa? Taubat. Nah, kalau sambungan ayat tadi wa tukhrijul
mayyita minal hayy. Ahli tasawuf memaham Allah mengeluarkan maksiat di dalam ibadat. Jadi ibadat mengeluarkan, meranakan, melahirkan maksiat. Contohnya sembahyang. Itu ibadat. Tapi riya kada ikhlas. Nah, jadi ngarannya sembahyang melahirkan